Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di kanal Bisnis Tingkat Tinggi Pancanomics. Semoga member selalu sehat walafiat. Topik kita kali ini adalah tips kelanggengan dan ekspansi UMKM via inovasi tingkat tinggi. Skema pertama, kunci negara yang merdeka secara hakikat adalah negara yang dapat mengaplikasikan penyatuan serta sinkronisasi antara agama dengan SPMI, sains politik militer dan inovasi. Karena jika tidak demikian, maka hakikatnya negara tersebut dijajah Eropa dan diperkosa habis-habisan. UKM Indonesia. Ingin usaha Anda tak terkalahkan oleh musuh bisnis Anda sehingga usaha bisa melintas abad? Segera kembali ke kitab suci dan musnahkan sains ateisme Eropa. Berikut ini perkataan seorang makar yang akan menghancurkan bangsa umat beragama di dunia. Agama Muhammad adalah keyakinan militan dan dakwah. Ia telah menyebar ke seluruh Afrika Tengah, membangkitkan pejuang yang tak kenal takut di setiap langkah, dan seandainya bukan karena kekristenan dikuasai sains ateisme seorang Newton dan Demokritus yang kuat, tapi sains yang melawannya sia-sia berjuang, peradaban Eropa modern akan jatuh, seperti jatuhnya peradaban Romawi kuno. Winston Churchill, in his book The River Door. Surat wasiat Einstein yang menyatakan Tuhan dan agama hanyalah produk kebodohan manusia dan laku terjual 3 miliar dolar Amerika dalam sebuah lelang di Eropa, berbunyi sebagai berikut, The word God is for me nothing but the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of venerable but still with their primitive elegance. Karena itu kunci mengakhiri mantra jahat sains ateisme yang membuat dunia ini jadi penuh kebohongan adalah dengan menghancurkan berhala otak Einstein yang sekarang berada di Museum Mutter. Skema kedua, pahami skema perang dunia berikutnya berdasarkan kitab suci. UKM Indonesia. Ingin lebih percaya diri berjualan dengan konsep yang syar'i agar transaksi berkah? Pahami benarnya teknologi masa depan menurut kitab suci berdasarkan iptek yang iman dan takwa. Plants emit audio acoustic emissions between 10 to 200 Hz similarly ultrasonic acoustic emissions, UAE, within 20-300 kHz trends in plant science 17, 6, page 323-5. Di Kanada eksperimen ini sudah sampai ke menerjemahkan frekuensi pohon ke bentuk bahasa. Melanjutkan sedikit lagi tentang teknologi bahasa tumbuhan, konsep teknologi kacamata dengan sensor Doppler dapat menerjemahkan frekuensi tumbuhan menjadi sebuah bahasa satu arah. Hal ini mirip gambaran perang di masa depan yang disabdakan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana perang akan dilakukan antar manusia kemudian pohon dan batu dapat memberitahukan posisi musuh. Berbeda dengan prediksi sains ateisme Eropa menyatakan bahwa manusia akan berperang dengan robot. Skema ketiga, pahami bahwa inovasi yang berkelanjutan hanya bisa diperoleh dari sumber daya manusia yang paham pentingnya penerapan inovasi tingkat tinggi. Hanya dengan inovasi tingkat tinggi sebuah inovasi akan memiliki keberlanjutan bagi perusahaan bahkan sebuah negara. Dikutip dari The Diplomat, Minggu, 15/9, ketika industri teknologi militer Cina telah berkembang pesat, Rusia tidak banyak berupaya untuk berinovasi dalam industri teknologi militernya. Sektor manufaktur Rusia yang hampir tidak berfungsi untuk bagian-bagian militer di Rusia terus memberi Cina keunggulan dalam memproduksi komponen tradisional serta komponen telekomunikasi baru untuk penggunaan militer. Lalu apa dampaknya bagi UKM? Siapakah calon negara superpower ketiga setelah Inggris dan Cina secara hakikat? Bagaimana langkah-langkah agar setiap produk inovasi dalam negeri bisa dihargai secara universal? Semua jawaban bisa dipecahkan dengan mengikuti program inovasi tingkat tinggi Pancanomics. Skema keempat, Eropa akan terus mengeruk kekayaan Asia yang mereka gunakan untuk membinasakan manusia Asia. UKM Indonesia. Ingin dagangan Anda bisa lebih percaya diri untuk berekspansi mendunia? Stop mengekor pada sains Eropa yang hakikatnya mengeruk keuntungan, merusak alam,
mencuri data dan membodohi bangsa Asia. Suatu hal yang mencengangkan bahwa standar massa 1 kg dunia Ik berasal dari Eropa mengalami pengurangan massa dari tahun ke tahun, 50 mikrogram. Berbagai solusi ditawarkan ilmuwan Eropa, namun semuanya hanya mengarah pada promosi dan jualan alat yang bernama Kibble Balance. Solusi Kibble Balance sebenarnya tidak memberikan kejelasan standar massa, ujungnya malah membuat setiap negara wajib membeli alat ini dan bahkan setiap individu berhak membuat standar massa masing-masing dengan alat ini tanpa ada kejelasan standar zat apa yang dipakai. Justru solusi ini hanya akan membuat alam semesta menjadi kacau. Seluruh manusia bisa dengan seenaknya menentukan takaran produknya sesuai keinginan hatinya. Solusi sebenarnya dari standar massa ini hanya bisa diperoleh dengan inovasi tingkat tinggi.